Meskipun ini adalah pertandingan latihan sebelum Jepang memulai Piala Dunia, tapi tetap saja tidak boleh sampai kalah. Ditambah lagi, Belanda akan mengirimkan pemain-pemain terbaiknya. Kata Giri, benarkah tim yang hanya terdiri dari pemain muda itu akan sanggup melakukannya? Iya, aku percaya Tsubasa Ozora, Hojiro Hyuga, dan yang lainnya sanggup mengubah masa depan sepak bola Jepang setelah ini. Baiklah, kalau kau begitu yakin, aku izinkan kau melakukannya. Terima kasih banyak, Pak Ketua. Selain itu, ada satu lagi pemain muda yang ingin kuikutkan dalam tim nasional. Akhirnya ini sudah tiba juga. Inilah cita-citaku. Apa kau sudah siap, Aoi? Iya. Tampilnya Aoi Shingo. Semuanya, berkumpullah sebentar. Aku akan perkenalkan seorang pemain. Dia adalah Aoi Shingo, yang mulai hari ini akan ikut dalam latihan kita. Saat ini, dia bergabung dalam kesebelasan Lombardian di Liga Italia. Kesebelasan Lombardian. Aoi Shingo. Memangnya ada yang bernama itu? Apakah ini berarti telah tampil seorang pemain baru yang penuh harapan? Apa kalian tahu itu? Perkenalkan, aku Aoi Shingo. Aku sangat senang bisa bergabung dengan kalian. Wajar saja kalau kalian tidak mengenalku selama ini. Iya, selama ini aku tidak pernah ikut dalam kejuaraan nasional, tapi aku akan berjuang. Iya, aku akan berjuang. Aoi Shingo tidak terhentikan. Aoi Shingo tidak terhentikan. Begitu berlari, tidak ada yang bisa menghentikan. Salam kenal. Anak aneh. Seperti Ishizaki saja ya. Apanya yang mirip? Ah, Namaku Tsubasa Ozora. Salam kenal ya. salam kenal. Mohon kerjasamanya. Kesebelasan Lombardian itu cukup terkenal di Liga Italia, kan? Tsubasa, boleh minta waktu sebentar? Aku ingin bertanya tentang sepak bola Spanyol. Ayo, kita wawancari pemain yang lain. Tsubasa memang benar-benar hebat. Wakabayashi, bagaimana keadaan rekan-rekanmu dalam pelatihan ini? Aku rasa semuanya dalam keadaan baik dan bisa bermain bagus. Tampaknya pelatih Rubo percaya akan kemampuanmu. Ya, coba perdengarkan strategimu sebagai penjaga gawang Jepang dalam pertandingan melawan Belanda nanti. Melawan Belanda ya? Aku yakin aku bisa melindungi gawangku. Mereka adalah pemain yang diakui dunia ya. Levelnya tentu saja berbeda dengan kita. Silakan masuk. Permisi Pak Pelatih. Maaf mengganggu. Ada hal penting yang ingin aku tanyakan pada Anda, Pak. Apa itu? Apakah Pak Pelatih mempunyai niat untuk memberiku posisi sebagai penjaga gawang resmi, Pak? Aku tidak punya pengalaman di luar negeri seperti halnya Wakabayashi. Tapi dalam hal kemampuan, aku rasa aku tidaklah kalah dengan Wakabayashi. Dan apakah pelatih sudah memikirkan susunan posisi pemain? Tolong beritahu aku, Pak. Sayang sekali. Susunan posisi pemain untuk pertandingan melawan Belanda sudah ada dalam bayanganku. Dan penjaga gawangnya adalah Genzo Wakabayashi. Ini saatnya berlatih. Pergilah. Wakatshimatsu, kau kenapa? Terus berjuang dalam pertarungan yang sejak awal sudah dipastikan akan kalah. Memang menyakitkan. Apa maksudmu? Pelatih mengatakan padaku kalau yang akan dipilih sebagai penjaga gawang resmi adalah Wakabayashi. Sudah tidak ada artinya aku terus bertahan dalam tim ini. Tunggu dulu. Kalau kau suka sepak bola, jangan menyerah. Itu, bukankah bisa menjadi calon anggota tim nasional saja itu sudah hebat? Selain itu, pertandingannya kan masih belum... Memangnya orang sepertimu bisa mengerti apa? Aku. Selama ini aku terus berjuang dengan tujuan untuk menjadi penjaga gawang resmi tim nasional Jepang. Apa kau mengerti?
Wakashimatsu. Tunggu, Wakashimatsu! Ya! Tembakan Hyuga diterimanya dengan satu tangan. Wakashimatsu! Percuma saja mencegahnya sekarang. Wakashimatsu pasti baik-baik saja. Sudah, tenang saja. Tsubasa, sebenarnya aku pernah bertemu denganmu, Tsubasa. Iya! Kenapa menangis, Shingo? Hasilnya kan sudah bisa diperkirakan. Benar, bisa bertanding melawan Nankatsu, pemegang gelar juara nasional itu saja sudah cukup membanggakan. Aku mau salaman dengan mereka. Aku juga. Aku sudah muak dengan tim seperti ini. Aku berhenti saja main bola. Permainanmu sangat bagus, nomor 12. Kalau memang kau suka sepak bola, jangan menyerah ya. Berikutnya, Ya! Karena kata-kata Tsubasa itulah, hingga aku harus terus bermain sepak bola dan kemudian pergi ke Italia. Lumayan juga. Baiklah. Sekarang kalian dibagi dua kelompok untuk latihan menembak. Wakabayashi, Morisaki, bersiaplah di gawang masing-masing. Yang bernomor punggung ganjil berlatih di gawang Wakabayashi. Yang bernomor punggung genap berlatih di gawang Morisaki. Ini dia, tendangan langsung jarak jauh Tsubasa. berikutnya. Hebat! Itu tadi benar-benar tendangan jarak jauh Tsubasa. Baiklah, aku coba. Awi Shingo, tunjukkan tembakanmu yang telah kau dapat dari Itali. Ayo, mulai sekarang! Aku mulai. Ya! Wah, bolanya malah keluar. Apa-apaan dia? Bukankah peluang itu harus dibuat diri sendiri? Pak Katagiri, Meskipun dalam susunan pemain yang dibuat pelatih, kau bukan penjaga gawang resmi. Tapi itu tergantung pada dirimu sendiri. Apakah setelah ini kau bisa membuat peluang atau tidak? Apa kau tahu kenapa Shingo yang belum memiliki prestasi bisa terpilih? apa? Kalian itu adalah pemain elit dan sudah berpengalaman di kejuaraan nasional dan mencetak prestasi sebagai pemain papan atas Jepang. Tapi Shingo berbeda. Dari paling bawah, dia mendaki sendiri hingga bisa sampai di tempat ini. Dan jalan yang ditempuhnya itu sangatlah berliku-liku. Pada usia 15 tahun, Shingo pergi ke Italia. Dan kudengar dia telah ditipu oleh seorang pria yang dikenalnya di bandara, yang berjanji akan membantunya agar bisa mengikuti tes masuk kesebelasan Lombardia, hingga semua uangnya habis. Wah, jadi ini lapangan milik kesebelasan Lombardia itu. Hah? Paman, asalkan membayar 2 juta, aku benar-benar bisa mengikuti tes masuk kan? Hah? Ini, Paman. Sebentar lagi pelatihnya akan ke sini. Aku sudah membicarakan dengannya. Sudah dulu ya. Bapak pelatih ya? Aku adalah Oi Shingo yang datang untuk mengikuti ujian masuk, Pak. Bicara apa kau? Kami tidak ada rencana untuk mengadakan ujian masuk dalam waktu ini. Sudah. Hah? Tidak ada ujian masuk. Ini tidak mungkin. Terima kasih. Hah? Apa yang bisa kulakukan setelah ini ya? Hei, ini untukmu. Ah? Ayo, makanlah. Terima kasih. Saat dalam kesulitan, kita harus saling menolong. Hei! Hei! Hei, jangan lari! Hei! Hei! Tolong semir sepatuku. Iya. Terima kasih.
Bapak tadi perginya kemana ya? Aduh. Hah? Hebat sekali. Wah, luar biasa. Biasa. Terima kasih. Setelah itu, Singgo menyewa apartemen dan membiayai hidupnya dengan menyemir sepatu dan unjuk kebolehan main bola. Tapi pada suatu hari, Oh iya, sebenarnya untuk apa aku datang ke sini? Bukankah aku datang ke sini dengan tujuan untuk berlatih sepak bola yang sesungguhnya? Apa sebaiknya yang kulakukan ya? Aku... Saya yakin Tolak Angin produk yang baik. Apalagi keluarga pendiri Sido Muncul juga minum Tolak Angin. Kami semua minum Tolak Angin. Badan sehat, imun kuat. Minum Tolak Angin anak. Kan aku udah rajin ngejaga gigi aku supaya nggak berlubang. Tapi aku juga punya gigi sensitif. Saran saya, lindungi keduanya. Saya rekomendasikan baru Sensodyne cegah gigi berlubang dan sensitif. Pakai Sensodyne, tidak usah kompromi. Hai. Tiap hari dia banyak kegiatan di luar. Khawatir juga sih kalau dia kenapa-napa. Dia perlu perlindungan 12 jam Dettol. Dettol dengan perlindungan 12 jam. Lindungi dari 99,99% kuman hingga 12 jam setelah mandi. Agar kuman tidak jadi penghalang untuk mencapai yang terbaik. Dettol, perlindungan 12 jam untuk keluarga setiap hari. Paman, izinkan aku membantu menyemir sepatu ya. Kamu siapa? Aku datang dari Jepang untuk berlatih sepak bola yang sesungguhnya. Bagaimanapun caranya, aku ingin berlatih sepak bola di sini. Tapi aku tidak punya kenalan. Aku tidak tahu lagi apa yang sebaiknya kulakukan. Izinkan aku membantu Paman menyemir sepatu di sini ya. Dengan begitu, suatu saat nanti mungkin aku bisa mendapatkan kesempatan. Aku mohon Paman, kabulkan permintaanku. Aku mohon. Berdirilah. Baik, baik. Menurutku, kau memiliki kaki yang cukup bagus. Kakimu itu cocok untuk bermain sepak bola, anak kecil. kalau begitu terpaksa kita harus mencari pemain pengganti. Hei pelatih, kalau mau mencari pemain pengganti, di sini juga ada. Kesempatan itu hanya bisa diwujudkan dengan tanganmu sendiri. Maksudku kakimu. Iya, Paman. Lalu, Singgo mendapatkan kesempatan untuk masuk ke kesebelasan Lombardia. Dan kesempatan itu dimanfaatkannya dengan baik. Meskipun lingkungan di sana cukup keras. Tapi tanpa rasa putus asa, dia terus mengasah kemampuannya sendiri. Keteguhan sifatnya yang selalu optimis dalam menghadapi keadaan seperti apapun. Kecintaannya terhadap sepak bola yang begitu besar. Itu adalah hal yang sangat dibutuhkan untuk menjadi anggota tim nasional Wakashimatsu. Sedang latihan menembak ya? Wakashimatsu? Biar aku yang menerimanya ya. Aku mohon bantuannya ya. Tsubasa, sedang melihat apa kau? Wakashimatsu ya? Juga Singgo? Di Itali, pasti setiap hari dia terus berlatih seperti itu untuk mengasah kemampuannya. Aku mendengar dari Pak Katagiri, katanya setiap hari Singgo berlatih. Atau bahkan sampai 3 kali lipat lebih keras. Kelihatannya bagus sekali ya. Waktu dulu, aku juga sama seperti itu ya. Hebat sekali ya dia, bisa membuka jalannya sendiri di Italia.
Aku bisa memahami alasan Singo terpilih sebagai anggota tim nasional. Kita pun tidak boleh kalah dengan dia. Hei, nanti kau bisa masuk angin. Ayo bangun. Ini? Itu adalah jaket penguat otot ciptaan Oi Singo. Tubuhku kecil kan? Jadi, untuk menutupi kekurangan itu, aku berusaha menambah kekuatan dengan menggunakan jaket itu. Karena biar berlatih sekeras apapun, aku tidak akan bisa menjadi sehebat Tsubasa. Tapi aku yakin sekali, pasti sebagai anggota tim nasional ada satu hal yang bisa kulakukan untuk tim. Lihat saja nanti. Kalung apa itu? Ini adalah jimat pelindungku. Tsubasa Ozora! Tsubasa! Biarpun sudah berada di Brasil, tetaplah berjuang demi sepak bola ya! Pemain nomor 12 SMP Nakahara. Iya. Itu koin Brasil. Kau juga harus berjuang ya. Tsubasa, aku akan berjuang. Aku tidak akan pernah menyerah. Sebenarnya saat itu di bandara ada sesuatu yang ingin kukatakan pada Tsubasa. Tapi aku tidak bisa mengucapkannya. Baiklah, hari ini pun aku akan berjuang. Datang paling pertama. Sayang sekali, yang datang pertama adalah aku. Wakashimatsu, selamat pagi. Pagi. Selamat pagi. Hai. Pak Pelatih. Maaf ya, kemarin aku tidak ikut latihan. Ayo semua, kita mulai latihannya hari ini. Ya! Hari ini, kalian dibagi menjadi 2 tim untuk melakukan latihan pertandingan. Pakai rompi kalian dan siap di posisi masing-masing. Wah, sudah lama ya. Tim kita, anggota klub sepak bola SMP Nankatsu. Aku jadi teringat kejuaraan nasional. Baiklah, kita mulai. Ini sama dengan waktu itu. Ketika aku bertanding melawan Tsubasa, saat itu... Baiklah, kali ini tembakanku pasti akan masuk. Wah, bersemangat sekali dia. Akan kuhentikan. Serahkan padaku. Wah, cepat sekali. Bukan hanya tidak bisa dihentikan. Singo itu ternyata pemain yang mempunyai gaya yang unik ya. Ya. Hop. Ya. Ternyata aku masih harus banyak berlatih. Seperti biasa, permainanmu sangat bagus. Pemain nomor 12 SMP Nakahara. Tsubasa, kau masih ingat aku ya? Kau juga mengantar kepergianku saat mau ke Brasil kan? Kau masih ingat? Tsubasa, aku saat itu di bandara ada hal yang tidak bisa kukatakan padamu, tapi sekarang aku bisa mengatakannya. Akan kubuktikan kalau aku bisa tampil di Piala Dunia bersama dengan Tsubasa sebagai anggota tim nasional. Lalu, aku akan berjuang untuk menjadi nomor 1 di dunia. Baguslah. Ayo berjuang sama-sama. Baik. Setelah ini, kami akan umumkan daftar susunan pemain tim Jepang yang akan diturunkan dalam pertandingan melawan tim Belanda.
Wah, itu Willem. Gustav juga ada. Iya, bagi penggemar sepak bola, ini adalah saat yang menggembirakan ya. Memang sulit dipercaya. Tim Belanda yang begitu tangguh ternyata bisa gagal dalam pra-Piala Dunia ya. Iya, itu berarti dalam sepak bola tidak ada sesuatu yang pasti. Walaupun kita menduga dia akan menang, tapi ternyata dia kalah dan tidak bisa mengikuti Piala Dunia. Itu artinya Jepang mempunyai peluang kemenangan yang cukup besar ya. Ini aku mau ini. Ayo Jepang! Aku sudah menanti-nantikannya, Tsubasa. Aku tidak sabar lagi ingin melihat permainan seperti apa yang diperlihatkan oleh Tsubasa setelah pulang dari Brasil. Kita harus melihat teknik apa saja yang sudah diajarkan Roberto. Sudah 4 tahun aku tidak melihat pertandingan Tsubasa secara langsung di stadion. Semoga berhasil, Tsubasa. Saya yakin Tolak Angin produk yang baik. Apalagi keluarga pendiri Sido Muncul juga minum Tolak Angin. Kami semua minum Tolak Angin. Badan sehat, imun kuat. Minum Tolak Angin anak. Kan aku udah rajin ngejaga gigi aku supaya nggak berlubang. Tapi aku juga punya gigi sensitif. Saran saya, lindungi keduanya. Saya rekomendasikan baru Sensodyne cegah gigi berlubang dan sensitif. Pakai Sensodyne, tidak usah kompromi. Hai. Tiap hari dia banyak kegiatan di luar. Khawatir juga sih kalau dia kenapa-napa. Dia perlu perlindungan 12 jam Dettol. Dettol dengan perlindungan 12 jam. Lindungi dari 99,99% kuman hingga 12 jam setelah mandi. Agar kuman tidak jadi penghalang untuk mencapai yang terbaik. Dettol, perlindungan 12 jam untuk keluarga setiap hari. Pertandingan percobaan tingkat internasional antara tim nasional Jepang melawan tim nasional Belanda. Tidak lama lagi pertandingan akan dimulai. Pertandingan melawan Belanda ini akan menjadi suatu pertandingan yang sangat penting bagi Jepang sebelum terjun langsung menuju Piala Dunia. Perhatian seluruh Jepang dan bahkan seluruh dunia tertuju pada pertandingan ini. Tim telah memasuki lapangan. Inilah susunan dari pemain Belanda. Nomor punggung 1, Farland Ford. Nomor punggung 8, Willem Arminius. Nomor punggung 14, Albert Potter. Nomor punggung 9, Belfast. Tsubasa dan teman-temannya hebat ya. Mereka bisa bermain di stadion semegah ini. Iya, ayahnya Tsubasa juga sudah menantikan pertandingan hari ini. Pertandingan internasional meriah sekali ya. Aku jadi berdebar-debar. Berikutnya akan kami perkenalkan para pemain tim nasional Jepang. Nomor punggung 1, Kenzo Wakabayashi. Nomor punggung 4, Ryo Ishizaki. Nomor punggung 7, Makoto Soda. Nomor punggung 5, Hiroshi Jido. Nomor punggung 12, Hikaru Matsuyama. Nomor punggung 11, Taro Misaki. Nomor punggung 10, Tsubasa Ozora. Nomor punggung 15, Takeshi Sawada. Nomor punggung 13, Hajime Taki. Nomor punggung 18, Sunni Ita. Nomor punggung 9, Kojiro Yuga. Lihat, itu kakakmu. Kakak hebat. Tsubasa! Misaki!
Untuk menghadapi tim Belanda yang terdiri dari pemain-pemain terbaik, Jepang menurunkan tim nasional yang terdiri dari para pemain muda yang ikut serta dalam kejuaraan sepak bola junior internasional 4 tahun yang lalu. Pertandingan ini adalah langkah pertama bagi Jepang untuk menuju Piala Dunia. Terlahir kembali tim nasional Jepang. Mereka semua tubuhnya besar-besar ya. Yang bernama Gustav itu seperti monster saja. Menakutkan. Juga, hari ini kau akan kupermalukan habis-habisan. Coba saja. Hari ini akan kubalas semua perlakuanmu selama ini. Mohon kerjasamanya ya. Bagi kami yang tidak bisa ikut Piala Dunia, pertandingan ini merupakan kesempatan yang bagus untuk unjuk kebolehan di mata dunia. Tsubasa, kami akan bersungguh-sungguh dalam pertandingan ini. Itulah yang kuharapkan. Tapi kami tidak akan semudah itu dikalahkan. Seluruh pemain yang berkemampuan level tinggi, semuanya ikut menyerang dan semuanya ikut bertahan. Itulah total football dari tim Belanda. Ini pasti akan jadi pertandingan yang berat. Jepang yang berambisi untuk menaikkan peringkat di Piala Dunia bisa mendapatkan kesempatan untuk bertanding dengan tim Belanda yang menduduki peringkat tinggi dalam sepak bola dunia. Kata Giri, dia sudah memilih lawan yang bagus. Saudara-saudara, kedua pemain kesebelasan telah bersiap di posisi masing-masing. Sesaat lagi pertandingan akan dimulai. Kata Giri, tim Belanda kami tidak akan segan-segan. Perlihatkanlah sejauh mana pemain muda Jepang mampu menghadapi kami. Jepang! 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 Kalianlah yang akan menentukan masa depan sepak bola Jepang. Kuserahkan pada kalian semua. Pelatih Edward, sampai jauh-jauh datang ke Jepang. Apakah itu karena Tsubasa Ozora? Begini, bagiku pertandingan antara tim Jepang, negara penyelenggara Piala Dunia, melawan tim dari Belanda, negeri asalku, sangatlah menarik. Saranku kita tunggu saja hasilnya ya. Biarpun ada Tsubasa, tapi karena lawannya adalah Belanda, maka hasil pertandingannya sudah bisa diperkirakan. Tidak, aku tidak bisa memperkirakan pertandingan ini. Pertandingan dimulai dengan bola dari kesebelasan Jepang. Ya, sebentar lagi akan dimulai, saudara-saudara. Ya, dimulai sudah. Lawannya adalah Belanda. Kami harus menyerang habis-habisan sebelum mereka memanas. Ya, kini saudara-saudara, Tsubasa Ozora begitu pertandingan dimulai langsung menyerang. Di belakangnya sementara Misaki mengikutinya. Tsubasa, pancinglah perhatian mereka agar aku bisa menyerang dengan bebas. Bersemangat sekali kalian Jepang. Ya, kita lihat Tsubasa kini mengoper kepada Misaki. Ya, begitu menerima bola, Misaki langsung maju menyerang. Ozora sementara ini maju mendekati gawang. Di depannya Yuga telah berlari mendahuluinya. Tsubasa, berikan bolanya padaku. Baiklah. Ya, kita lihat serangan dari kesebelasan Jepang terus berlanjut. Hyuga! Ya, kita lihat apakah Jepang akan segera mendapatkan peluang untuk menembak. Terima ini Belanda. Rupanya Gustav, pemain belakang Belanda, menghadang di depan Yuga. Ya, ternyata tendangan macan menghantam tubuh Gustav. Ya, Gustav menghentikan tendangan macan Yuga dengan perutnya. Sedikit pun dia tidak bergeming. Dengan badan sebesar dia, pasti sulit untuk bergerak samping.
Nampaknya Gustav menerjang Misaki hingga terjatuh, saudara-saudara. Misaki! Ya, kini Gustav menghalau bola jauh-jauh. Jepang gagal memanfaatkan peluang. Para pemain Belanda menyerang secara bersamaan. Serangan Belanda telah dimulai. Jepang, ini akan menjadi pertandingan pertama dan yang terakhir bagi kalian. Ya, kini kita lihat pemain Belanda yang maju menyerang adalah Willem. Larinya cepat sekali. Bersiaplah. Mereka datang. Jaga garis pertahanan. Cepat. Ya. Tidak akan kubiarkan kau bebas. Berjuanglah sekuat tenaga kalian. Ayo. Ayah! Ya, saudara-saudara, kita lihat Willem telah tiba di depan gawang. Dia terus membawa bola seorang diri. Ya, aku hentikan kau. Ya. Memangnya apa yang bisa kau lakukan terhadapku? Kita lihat, ayo, akankah Willem memberikan tembakannya? Oh, ternyata sebuah operan. Ya, Albert pun berlari pesat menuju bola. Sawada tidak sanggup mengejarnya. Lawan yang tersisa tinggal penjaga gawang. Akan kumasukkan gol pertama. Tidak akan semudah itu kau mencetak gol. Tendangan dilakukan. Tapi saudara-saudara dapat ditangkap oleh Wakabayashi. Bola yang ditembakkan oleh Albert berhasil dihentikan dengan sempurna oleh Wakabayashi. Jepang lolos dari bahaya. Bagaikan dewa penjaga tim Jepang ini. Kini kita lihat, bola sudah diberikan kepada pemain bernomor punggung 10 yaitu Tsubasa Ozora. Wakabayashi, bagus. Ayo maju. Tsubasa, awas! Sudah kubilang kan, kalian tidak bisa berbuat apa-apa terhadap kami. Cepat sekali. Ini di luar dugaan. Kita lihat saudara-saudara, keseimbangan Tsubasa yang biasanya sempurna berhasil digoyahkan. Taki, jangan biarkan dia bebas. Hentikan dia. Ayo. Biar bagaimanapun caranya akan kuhentikan. Jangan biarkan dia berbuat seenaknya. Ini para pemain Jepang mengepung Willem. Mampukah mereka menghentikan laju Willem? Oh, rupanya sambil melakukan lompatan, Willem berhasil melepaskan tembakan. Apa yang terjadi, saudara-saudara? Berhasil dihalau, tapi bola masih bebas. Ya, apa yang akan dilakukan? Oh, tendangan keras dilepaskan. Gol! Belanda berhasil mencetak angka pertama. Babak pertama baru berjalan 10 menit. Dengan serangan Belanda yang gencar, Jepang telah kecurian 1 angka. Saudara-saudara, apakah dengan kejadian ini Jepang tidak berdaya menghadapi total football dari Belanda? Teruslah kalian berusaha. Saudara-saudara, setelah 10 menit babak pertama dimulai, Jepang telah membiarkan Belanda merebut 1 angka. Saya yakin tolak angin produk yang baik. Apalagi keluarga pendiri Sido Muncul juga minum tolak angin. Kami semua minum tolak angin. Badan sehat, imun kuat. Minum tolak angin anak. Kan aku udah rajin ngejaga gigi aku supaya nggak berlubang. Tapi aku juga punya gigi sensitif. Saran saya, lindungi keduanya. Saya rekomendasikan baru Sensodyne cegah gigi berlubang dan sensitif. Pakai Sensodyne, tidak usah kompromi. Hai. Tiap hari dia banyak kegiatan di luar. Khawatir juga sih kalau dia kenapa-napa. Dia perlu perlindungan 12 jam Dettol. Dettol dengan perlindungan 12 jam. Lindungi dari 99,99% kuman hingga 12 jam setelah mandi. Agar kuman tidak jadi penghalang untuk mencapai yang terbaik. Dettol, perlindungan 12 jam untuk keluarga setiap hari. Ya, saudara-saudara, kedudukan masih 1-0 untuk tim Belanda. Kita lihat pertandingan akan segera dimulai kembali. Ya, apakah yang akan terjadi setelah gol pertama ini?
kita lihat bola sudah berada di titik penalti. Ini adalah taktik serangan Belanda yang terkenal dengan formasi 2-4-4. Tim Jepang yang terdiri dari pemain muda ini memang mustahil melawan Belanda. Iya, benar juga. Kalau Jepang sampai kalah total, pasti asosiasi yang akan dipersalahkan karena telah membentuk tim yang seperti ini. Media massa pun tidak akan tinggal diam. Bagaimana ini? Aku percaya pada mereka. Seandainya mereka sampai kalah, aku telah mempersiapkan diri untuk memikul semua tanggung jawab dan bersedia dikenakan sanksi. Kita lihat saja dulu, karena pertandingan ini baru saja dimulai. Ya, kita lihat serangan dari Belanda datang lagi. Serangan yang kejar yang tidak bisa dibendung. Ini adalah ujian yang tidak bisa dihindari. Agar Jepang bisa maju ke panggung dunia, para pemain muda inilah yang harus membuka jalan. Dan aku yakin, kalau mereka pasti mampu. Berjuanglah kalian. Ya, saudara-saudara, terlihat jelas kalau Jepang terus didesak oleh Belanda, serangan total Belanda bagaikan gelombang besar yang melanda Jepang. Ya, tendangan kembali akan dilancarkan. Apakah akan terjadi gol? Oh! Kita lihat saudara-saudara. Ya, saat ini Tsubasa yang mundur ke garis belakang berhasil melindungi gawang Jepang. Lagi-lagi terangan dilancarkan. Oh, dapat dihalau. Saudara-saudara, apa yang akan terjadi? Di sana ada Tsubasa yang berhasil menghalau. Ya, bola bergulir keluar. Lemparan ke dalam bagi tim Belanda. Terima kasih, Tsubasa. Belanda memang tim yang hebat. Mereka cepat dan kuat. Ya, lemparan ke dalam akan segera dilakukan. Awas kau! Tidak akan kubiarkan kalian mencetak gol lagi. Kau? Kau ingin membalasku kan? Ayo maju, akan kulayani. Ayo. Boleh saja. Ya, kita lihat terjadi perebutan bola antara Yuga dan Willem. Senang sekali. Ya, Yuga bersikeras mempertahankan bola tersebut. Kau masih terlalu lemah. Lihat saja. Ya, kita lihat saudara-saudara, mampukah Willem berhasil merebut bola dari kaki Yuga? Ya, kini dia sudah merebutnya. Yuga berusaha merebutnya kembali. Ya, Jepang benar-benar tidak berdaya menghadapi Belanda. Jangan biarkan dia memasukkan bola. Ishizaki, Soda, Jido. Ya, aku tahu. Hentikan! Ya, rupanya di sana ada Tsubasa yang memotong operan. Peluang bagi Belanda pun terhenti. Tsubasa, jadi kau hanya mampu bertahan saja. Kasihan sekali. Tidak akan kubiarkan berakhir begini. Ya, kini kita lihat Tsubasa dikepung oleh pemain-pemain Belanda. Tsubasa! Dia tidak bisa mengoper bola kemanapun. Ya, babak pertama telah berjalan selama 35 menit. Tinggal 10 menit lagi dengan dikepungnya Tsubasa, Jepang tidak sanggup berbuat apa-apa. Meski Jepang tidak membiarkan Belanda menambah angka, tapi mereka juga tidak bisa menyerang. Berusaha untuk memberikan bola padaku. Ya, kita lihat lagi-lagi Willem berhasil merebut bola. Dia langsung mendrebel bola dan menyerbu wilayah Jepang. Willem, ini. Ya, saudara-saudara, tendangan sudah dilakukan. Di sana ada Tsubasa. Lagi-lagi Tsubasa berhasil menghalau bola. Seluruh pemain Belanda ikut menyerang. Menghentikan penyerangan saja tidak akan berguna. Tim Belanda terdiri dari pemain-pemain berkemampuan tinggi dan mampu bermain di segala posisi.
Sial, kami tak akan bisa menang kalau Tsubasa harus terus bertahan di garis belakang. Padahal babak pertama saja masih belum berakhir. Dan aku sudah kelelahan. Aduh. Sepertinya para pemain Jepang gerakannya jadi terkunci di depan ya. Iya, bahkan Tsubasa pun harus terus membantu pertahanan. Jepang benar-benar terdesak. Mereka harus menemukan suatu cara untuk bisa menyerang. Ya, saudara-saudara, lemparan ke dalam untuk Belanda. Oh, Wakabayashi menangkap dengan sempurna. Gawang Jepang lagi-lagi selamat. Babak pertama tinggal tersisa 5 menit, tapi Jepang terus bertahan agar Belanda tidak bisa menambah perolehan angka. Seandainya Jepang benar-benar sudah tidak berkutik, maka artinya di tingkat dunia, permainan sepak bola kalian barulah setingkat permainan anak kecil. Akan sangat mudah sekali dikalahkan. Tidak ada apa-apanya bagi dunia internasional. Pertandingan ini benar-benar buruk untuk jantung. Pelatih, aku sudah tidak tahan lagi hanya sebagai penonton. Sementara Jepang sedang berada dalam kesulitan. Aku tidak akan mengubah susunan pemain sampai babak pertama selesai. Shingo, perasaanku sama denganmu. Karena itulah sekarang kita harus mengamati gerakan pemain Belanda dan mengingatnya baik-baik. Itulah tugas yang bisa kita lakukan sekarang untuk serangan balasan Jepang di babak kedua nanti. Itulah taktik yang harus kita lakukan. Misugi? Pasti ada suatu cara untuk membuka serangan balasan. Aku yakin. Padahal Jepang telah menyerang sehebat itu. Tapi Jepang masih mampu bertahan hanya kecurian 1 angka. Ternyata Jepang lumayan juga ya. Tsubasa, bertahanlah. Di balik tembok yang menghadang, dunia telah menanti. Ya, kita lihat kini Tsubasa maju menggiring bola ke depan. Bagus, Tsubasa. Biarpun lawannya adalah Belanda, teruslah berlari menuju gawang. Itulah permainan sepak bola. Saudara-saudara, babak pertama sudah hampir berakhir. Cukup sampai di situ. Hei. Oh, Willem melancarkan sliding tackle. Keseimbangan Tsubasa menjadi goyah. Tapi saudara-saudara, Tsubasa masih sempat mengobar. Bola diterima oleh Yuga. Ya, di belakangnya Gustav telah menanti. Dia lagi. Kalau aku bisa melewatinya, gawang akan terlihat. Saudara-saudara, waktu yang tersisa tinggal lost time. Kalau tembakan macanku tidak mempan, bagaimana dengan yang ini? Yuga bersiap menembak. Oh, tembakan melambung. Yuga melancarkan tembakan melambung melewati Gustav dan menuju gawang, tapi ditangkap saudara-saudara. Penjaga gawang Ford, dia berhasil dengan cepat menghadapi tembakan Yuga yang tidak terduga itu. Tembok penghalangnya terlalu tebal. Saudara-saudara, babak pertama sudah berakhir. Jepang gagal menyamakan kedudukan. Benar-benar sulit. Meskipun berhasil melewati Gustav, tapi Jepang masih harus menghadapi penjaga gawang Ford. Apakah mustahil bagi Jepang untuk bisa membobol gawang Belanda? Melewati tubuh Gustav yang tinggi dengan lock shot. Biarpun bidikannya tepat, tapi tembakan seperti itu mustahil bisa bersarang di gawangku. Saudara-saudara, akan mampukah Jepang bangkit kembali pada babak kedua nanti? Ataukah mereka harus bertekuk lutut di depan total football Belanda? Berjuanglah Jepang. Kami menanti permainan indahmu. Untuk pertama kalinya, aku merasa gawang begitu jauh. Total football Belanda. Bagaimana caranya memecahkan tembok yang tebal itu?